Selamat malam. Namo Buddhaya. Gimana? Aman ya? Longta, ada yang mau disampaikan Longta? Nah, kalau di Thailand ada Longta Mahabua, ini ada Longta Edi di sini. Ada yang mau disampaikan Longta? Hah? Wajar. Justru kalau nggak ngantuk saya curiga. Jangan-jangan robot. Gitu. Ngantuk, tidur, kebas, sakit. Pokoknya itu adalah satu hal yang wajar. Satu hal yang lazim bagi kehidupan seseorang. Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, walaupun nggak ada pertanyaan, tapi saya pun mau menjawab. Alias ngomong sendiri ya. Ada, oh iya, sebelum kesini, Anda memiliki keinginannya, Ibu Bapak. Aku ingin meditasi ke wihara. Ada ya? Ada. Atau mungkin aku pengen makan. Atau mungkin aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku gitu. Ada, begitu. Atau nggak ada? Wah, anak durhaka semua nih. Ada ya? Sepakat ya, ada. Tapi kata Sang Buddha, kita nggak boleh memiliki keinginan, Bante. Ayo, gimana tuh? Anjua. Anjua gimana tuh? Kita sudah sepatutnya sebagai orang yang memiliki rumah, kita harus memahami rumah kita masing-masing. Kita sebagai orang yang beragama dan kita ngaku menganut pengikut atau memeluk agama Buddha, maka sudah sepatutnya Anda memahami apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi kita harus mengerti dan paham tentang hal itu. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah memahami hasrat keinginan yang baik dan membedakan hasrat keinginan yang buruk. Ingat ya, keduanya memiliki kata keinginan. Hanya satunya mengarah ke buruk, satunya mengarah ke yang baik. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan juga, ini saya ambil dari kutipan salah satu bante terkenal di Thailand. Biasa kita sebut sebagai Acan Payuto atau Longpo Payuto. Beliau merupakan salah satu bante pertama yang secara akademis meraih gelar doktor ya, PhD. Jadi secara keilmuan, keagamaan tidak perlu kita ragukan. Walaupun saya terbatas dengan pemahaman saya dalam bahasa Thailand, ketika mendengarkan beliau ngomong, saya berusaha untuk mencerna dan memahami, dan yang disampaikan sangat akademis sekali. Dan kalau tidak salah dengar seperti apa yang telah
katakan Bante Tanawaro juga seperti apa yang saya bilang tadi. Beliau adalah bisa dikatakan biku pertama yang meraih gelar doktor di Thailand. Umurnya sudah 70-an. Ya, kurang lebih 70-an. Tetapi masih mengajar aktif ya. Mengajar Dhamma. Beliau sangat jelas dan tegas dapat membedakan hasrat keinginan yang baik sama hasrat keinginan yang buruk. Itu tertuai di dalam petikan ceramah beliau. Mungkin ibu bapak pernah mendengar dengan istilah tanha dan canda. Sangat familiar ya. Agama Buddha itu dengan kata tanha atau canda. Di situ beliau mengatakan demikian. Canda itu muncul bersama panya membawa keuntungan. Sedangkan tanha itu muncul bersama awija yang membawa kerugian. Singkatnya seperti itu. Jadi kata-katanya demikian. Bisa dikatakan tanha maupun canda ini kalau persamaan kata itu apa? Sinonim ya. Kalau lawan kata apa? Antonim kan? Jadi ketika nanti Bante bilang sudah, Anda jangan jawab belum. Nanti kita nggak pulang-pulang nanti. Pulang, jangan. Nanti. Ada itu kan parodi videonya. Jadi antara canda dan tanha ini sebenarnya adalah sinonim atau persamaan kata. Tetapi sesungguhnya di dalam Pali ada arti yang lebih spesifik ya. Kalau tanha terbiasa diartikan sebagai kehausan atau keinginan, sedangkan canda itu diartikan sebagai hasrat. Nafsu, keinginan, dan hasrat apa sih bedanya? Sinonim kan? Hampir sama kan? Cuman kalau kita melihat pernyataan daripada Acan Payuto tadi atau Lungpo Payuto tadi, beliau dengan tegas mengatakan bahwa canda itu muncul dibarengi atau dilatar belakangi oleh awija, panya. Sedangkan tanha itu muncul didasari oleh awija. Jadi yang satunya keinginan nafsu itu muncul didasari oleh ketidaktahuan. Sedangkan hasrat yang baik itu muncul didasari oleh sebuah kebijaksanaan. Jangan dikira ketika seorang biku atau sebagai praktisi atau mungkin pemeditator gitu, aku gak mau belajar lagi. Pokoknya saya duduk aja. Duduk, pejamkan mata, lihat keluar masuk nafas, sudah selesai. Untuk menaklukkan kilesa, kekotoran batin kita, yang kasar, yang sedang maupun yang lembut, tidak cukup dengan cara seperti itu. Jadi saya mencoba untuk membuat satu perumpamaan. Ada dua orang ya. Yang pertama ini adalah orang yang kuat, memiliki badan kekar. Dan keduanya sama-sama ingin menghancurkan sebuah tembok atau benteng yang begitu tinggi, besar serta kokoh. Dan orang yang memiliki badan yang besar ini, yang memiliki postur tubuh yang kekar ini, dia tidak dibarengi dengan sebuah pengetahuan.
Jadi dia hanya murni mengandalkan kekuatan. Jadi dia terus berusaha menggunakan tenaga dan alat seadanya, entah itu linggis atau pemukul hammer ya. Ya, hammer batu besar. Dibanding dengan orang yang memiliki pengetahuan, walaupun mungkin secara postur jasmani dia tidak tinggi besar, tidak kekar, tetapi dibarengi dengan pengetahuan. Maka orang yang memiliki pengetahuan ini dia menciptakan peledak atau dinamit. Dia hanya dengan satu ledakan atau beberapa ledakan mungkin temboknya akan runtuh, dindingnya akan runtuh. Sedangkan orang yang tidak memiliki pengetahuan ini mungkin temboknya belum hancur, temboknya belum roboh, dia sudah mati duluan, kehabisan tenaga. Ini adalah gambaran daripada orang yang ingin menaklukkan kilesa, menundukkan kilesa, mencabut kilesa, sama-sama memiliki keinginan, tetapi yang satu memiliki pengetahuan dan yang satu tidak memiliki pengetahuan. Lebih spesifik lagi adalah, lebih tepatnya adalah kita sebagai pemeditator, kita sebagai orang yang ngaku mewarisi ajaran Buddha harus mampu membedakan hasrat yang baik serta keinginan yang buruk. Memang canda ini dibagi menjadi 3. Kama canda, katukang yata canda, dan dhamma canda. Tanha itu juga dibagi menjadi 3. Kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Kalau kita belum bisa membedakan hal ini, maka kita akan susah. Di dalam meditasi kita akan susah. Saya juga memiliki pengalaman. Dulu saya juga seperti itu. Tapi bersyukur pada kehidupan saat ini atau mungkin detik ini, batin saya agak sedikit lentur. Ada orang yang ketika dia datang, di sana dia tidak cocok, di sini dia tidak cocok. Di sana melihat kesalahan, di sini melihat kesalahan, di situ melihat keburukan, di sini juga melihat keburukan. Jadi di mata dia tidak ada yang benar. Semuanya salah. Semua orang disalahkan. Bahkan keadaan pun disalahkan. Ibarat orang memakai kacamata hitam. Tengah malam pun gelap, siang hari pun nampak remang-remang gelap. Karena apa? Dia memakai kacamata hitam. Coba dia sesekali mau meletakkan kacamatanya. Malam hari akan nampak malam hari, siang hari pun juga akan nampak kebenaran di siang hari. Jadi dia tidak menyalahkan malam atau menyalahkan siang. Itulah orang yang bijaksana. Orang-orang yang seperti itu masih jauh dari kata memahami alur batinnya, boro-boro berlatih meditasi. Sekalipun dia meditasi, aku ingin mencari guru ke sana, katanya di sana ada guru hebat. Aku ingin meditasi ke sana, katanya tempatnya tenang, menyenangkan. Pernah kan membaca buku Ajahn Chah saat beliau di hutan, di pegunungan. Oh, di sini damai, tenang, angin sepoi-sepoi, suara burung-burung. Mendamaikan. Tapi gak berapa lama dia bosan. Pergi lagi ke pinggiran pantai. Oh, di sini juga enak. Angin sepoi-sepoi. Adem. Gak berapa lama dia juga bosan. Akhirnya apa? Dia membenci hutan, dia pun membenci pantai. Gak ada yang benar. Padahal yang salah adalah cara pandang dia.
Yang salah adalah dia tidak mampu menerima kebenaran yang ada. Sehingga menilai itu buruk, menilai ini buruk, semua buruk. Ketika semua buruk, otomatis di dalam batin kita juga buruk. Kembali ke canda dan tanha. Karena ini juga pernah, tapi kayaknya orangnya nggak datang ya. Saya lupa dia tanya di grup meditasi atau di pribadi, saya lupa. Waktu itu belum sempat saya jawab juga ya. Tapi hari ini orangnya nggak datang. Nggak mujur berarti ya, nggak berkah. Kita sebagai perumah tangga pusing, Bante. Kenapa pusing? Pusingnya kita masih memikirkan masa depan anak-anak, kita masih memikirkan pekerjaan, kita masih memikirkan karir kita ke depan, dan lain sebagainya. Sedangkan Sang Buddha mengatakan, kalau kamu ingin bahagia, kamu harus bebas dari keinginan. Ibu bapak yang berbahagia, kalimat ini namanya sederhana. Tapi apabila kalimat ini dipandang dengan cara yang salah, maka dia akan salah kaprah memahami ajaran Buddha. Boleh nggak sih kita berpikir bahwa aku ingin kewihara, aku ingin mengembangkan batin saya dengan cara duduk bermeditasi. Aku ingin mengembangkan batin saya, coba untuk ke perpus untuk membaca buku-buku dhamma yang ada. Aku ingin kewihara, aku ingin mendengarkan bantenya. Kebetulan bantenya yang sering ngisi ini, bantenya adalah bante favorit saya, misalnya. Bukan berarti yang ngomong ya. Ya siapa tahu Longta misalnya kan, kita kan nggak tahu. Longta ini memiliki kelebihan, hanya dia nggak mau sombong, jadi dia kalau disuruh ceramah-ceramah belum mau. Masih ada yang senior, Bante. Ya, nanti kita tunggu ketika yang senior nggak ada ya. Mana tahu kan ilmunya keluar semua kan, kita kan nggak tahu ya. Jangan anggap remeh ya. Boleh nggak sih kita berpikiran bahwa aku ingin menyekolahkan anak saya di sekolahan yang memiliki kualitas yang bagus, international school misalnya kayak gitu. Aku ingin memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis. Aku ingin memiliki rumah yang bagus. Aku ingin memiliki mobil yang bagus. Boleh nggak sih? Boleh. Kenapa tidak? Itu yang disebut dengan hasrat yang baik. Jadi keinginan yang didasari dengan kebijaksanaan. Boleh nggak sih aku membahagiakan kedua orang tuaku? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Ingin membahagiakan orang tua, tetapi hasil dari perampok, hasil dari mencuri, hasil dari kebohongan, hasil dari pembunuhan, hasil dari jual obat-obatan terlarang. Itu yang disebut salah. Kalau caranya benar, berarti hasrat yang baik yang didasari oleh kebijaksanaan. Disebutnya apa? Canda. Tapi kata-kata canda ini kalau sudah bercampur dengan kama canda, nah itu sudah hasrat yang buruk berarti. Kan ada istilah kamaraga, ya, keinginan yang berhubungan dengan hasrat ragawi. Nah, berarti sudah salah. Ya. Sedangkan tanha ini lebih spesifik lagi, biasanya tadi kan sudah dikatakan tanha ini muncul bersama dengan ketidaktahuan yang biasanya membawa atau mengakibatkan kerugian. Kembali lagi, orang mencuri, orang membunuh, orang berzina, orang berbohong, orang menjual narkoba, menggunakan hasrat nggak sih? Karena hasratnya, keinginannya ini tadi dibarengi dengan ketidaktahuan, kerugiannya apa, efek sampingnya apa, ya, bagi diri saya nanti bagaimana, bagi keluarga saya nanti bagaimana, itu tidak dipikirkan. Karena apa? Tertutup.
Namanya juga awija, ketidaktahuan. Batinnya gelap. Moha ya, bodoh. Bahasa tepatnya sebenarnya ketidaktahuan. A itu tidak, wija itu adalah ya pengetahuan. Kalau kita baca Buddha Nusati itu kan wija carana sampano. Sang Buddha adalah orang yang sudah wija. Dia sudah terhindar dari yang namanya, sudah jauh dari yang namanya kata awija. Ya, beliau sudah sangat memiliki pengetahuan sempurna serta tindak tanduk, memiliki pengetahuan serta tindak tanduk yang sempurna. Ya. Jadi bagi orang yang masih memiliki ketidaktahuan, itulah pentingnya kita bisa membedakan apa yang disebut ketidaktahuan dan apa yang disebut dengan kebijaksanaan. Jangan nanti malah kata Sang Buddha kan kita harus menghindari semua keinginan. Sudah tahu dia punya anak 3, ditelantarkan, udah gak disekolahkan, ya itu namanya orang tua gak tanggung jawab. Tidak dibekali dengan keterampilan supaya dia bisa survive dengan kehidupan ini. Itu namanya adalah ketidaktahuan dan kebijaksanaan. Panya dan awija. Jelas ya tadi kata-katanya ya. Jadi tanha muncul dengan awija menyebabkan kerugian. Sedangkan canda muncul bersama dengan panya membawa keuntungan. Ini bukan kata-kata saya. Saya hanya mengutip daripada ceramah yang diceramahkan oleh Bhante Payutto. Ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa canda itu ada 3 macam, berarti apa tadi yang pertama? Kama canda, katukang yata canda, dan dhamma canda. Kama canda adalah hasrat baik yang berhubungan dengan tadi. Saya ingin membahagiakan anak istri saya. Nah, itu kan. Ya, itu arahnya ke situ. Kemudian katukang yata canda adalah hasrat keinginan yang berhubungan dengan kewajaran. Ingin bermeditasi itu wajar nggak sih? Ingin bermeditasi, ingin mengembangkan batin, ingin menaklukkan kilesa, wajar nggak? Siapapun berhak nggak? Berhak. Dhamma canda, yaitu hasrat keinginan yang berhubungan dengan dhamma itu sendiri, dengan kebenaran itu sendiri. Aku ingin menjadi biku. Aku ingin membangun pusat meditasi sehingga nanti banyak umat-umat yang terfasilitasi. Tempat yang nyaman, ada AC-nya, ya kan, lampu juga terang, speaker juga baik. Nah, itu keinginan yang berhubungan dengan kebenaran. Jadi tidak semuanya keinginan kita mengharu biru. Katanya Sang Buddha, kita nggak boleh memiliki keinginan. Berarti dia ngomong seperti itu didasari oleh awija. Dia bilang beliau belum mengerti tentang panya, belum mengerti tentang canda, belum bisa membedakan dengan tanha. Kalau tanha, yang pertama tadi apa? Kama tanha. Ya. Hasrat keinginan buruk yang berhubungan dengan indrawi. Contoh yang paling mudah supaya Anda nangkep, mohon maaf. Ini sila ketiga ini sangat jarang dibahas, padahal ini riskan dan penting loh di dalam kehidupan kita. Orang berzina itu kan bentuk daripada kama tanha. Hasrat keinginan, ingin memuaskan diri dengan cara yang salah. Baru-baru ini juga, baru semalam saya mendapatkan
curhatan dari salah satu suami. Lama dia nggak nyari saya. Pokoknya lama. Lama. Tiba-tiba nyapa. Halo Bante, nama budaya. Apa kabar? Saya dalam hati. Ada maunya nih. Ternyata benar Ibu Bapak. Saya tanya balik. Kabar saya baik. Kabar kamu gimana? Lagi nggak baik-baik saja Bante. Loh, bukannya sudah punya anak banyak? Kebetulan dia sudah punya anak juga. Bukannya sudah punya kehidupan keluarga yang harmonis. Tidak seperti itu adanya Bante. Nah, saya langsung, wah bener kan apa yang saya bilang. Ada maunya kan. Ternyata masalah sila yang ketiga. Perselingkuhan. Sebenarnya dulu waktu kenal dia juga pernah memaparkan hal ini. Cuman dia, tapi kalau menurut dari hemat saya, dia adalah seorang laki-laki yang tanggung jawab sebenarnya. Cuman memang mungkin dia ketemu pasangan dewa dan raksasi. Nah, kan ada 4 macam pasangan berumah tangga. Ada yang pasangan raksasa dengan raksasi, ada pasangan dewi dengan raksasa, ada pasangan dewa dengan raksasi, ada pasangan dewi dan dewa. Semoga semua yang ada di sini yang sudah punya jodoh maupun yang akan punya jodoh nantinya memiliki pasangan dewa dan dewi. Kebetulan yang saya ceritakan tadi itu adalah mungkin. Satunya dewa ketemu dengan pasangan raksasi. Mohon maaf ini bukan diskriminasi, bukan ya. Tapi memang di dalam Anguttara Nikaya itu ada. Kalau nggak percaya nanti cek Anguttara Nikaya 4. Kita mengecek kitab suci itu gampang Ibu Bapak. Kalau sesuatu yang berhubungan dengan 4, 5, 6 itu di dalam Anguttara Nikaya itu kalau nggak salah ada sampai 10 atau 11 saya lupa ya. Kalau nggak 10, 11 itu. Kalau yang berhubungan dengan 2, tinggal ya cek aja Anguttara Nikaya 2. Kalau yang berhubungan dengan 3, cek aja Anguttara Nikaya 3. Kalau yang berhubungan dengan sesuatu yang 4 hal kayak gitu, cek ada Anguttara Nikaya 4. Memang di situ banyak subnya memang. Memang kalau membaca suta itu, membaca kitab suci kalau tidak dibarengi dengan semangat, keyakinan, males hawanya. Ya. Orang selingkuh itu kan dia ingin mewujudkan hasrat kebenci hasrat indrawinya atau yang disebut dengan kama tanha tadi, tapi dengan cara yang salah. Nah, kebetulan Bante yang ada di samping saya, Longta ini, nama aslinya tahu nggak? Nama aslinya tahu nggak? Hah? Bante Cirakdamu. Ya, Bante Cirakdamu. Tetapi nama nakalnya adalah Bante Cirakdurjano. Kalau masalah tentang mengenai ilmu perumah tangga, bagaimana cara mendekati cewek, ahlinya beliau. Saya pun kalau untuk hal itu, sepuh saya dia. Udah lupa ya? Ya itulah masa lalu. Tetapi bersyukur beliau menemukan jalan yang luar biasa ya. Sadu ya untuk Bante Cirakdamu. Ini berlebihan ini ya. Yang Cirakdurjano dilupakan ya. Yang benar adalah Cirakdamu ya. Yang benar adalah Cirakdamu. Tahu nggak sih Durjano? Bahasa Pali itu kan biasanya dialeknya kalau tunggal itu pakai o ya. Asal akar katanya apa? Durjana. Kalau menjadi tunggal jadinya Durjano nanti.
Enggak, itu hanya apa namanya, selingan aja. Ya, tapi kalau untuk mengenai masalah tentang kehidupan berumah tangga dan lain sebagainya, beliau memang ngerti dan memahami. Maka bagi Anda yang kehidupan rumah tangganya lagi goyah, boleh boleh konsultasi sama beliau. Bante, bagaimana mengatasi hal ini? Oh, kamu harus begini sesiung, misalnya. Orang itu jangan beranggapan begini. Oh, dia aja berumah tangga gagal kok, Bante. Misalnya kayak gitu. Hei, justru dari kegagalan itu beliau belajar. Tuh harus begitu. Ada orang juga yang memiliki pengertian begini. Karena mungkin merasa dia dalam kehidupan rumah tangganya tidak berhasil, jadi dia disuruh untuk menjadi apa namanya, saksi pernikahan. Dia nggak mau Bante, saya kan kurang apa namanya, kurang pas di dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Ya tidak seperti itu juga kali. Kamu hanya menjadi seksi apa namanya, membantu orang-orang yang ingin nikah, memperlancar. Justru itu karma baik. Jangan disangkut pautkan. Nah, ini adalah pemahaman yang kurang bijak itu tadi. Ya, boleh belajar sama beliau mengenai hal-hal demikian. Tapi jangan yang buruknya ya. Nah, ini saya clue-nya saya kasih tahu duluan ya. Tapi sesuatu yang buruk bagi orang yang bijaksana itu pun beliau bisa mengambil sisi positifnya. Hidup kan hanya selalu di dalam ruang lingkup positif dan negatif aja ya. Loh, kalau nggak ada positif negatif, lampu nggak hidup loh. Ya, kalau nggak ada feminim maskulin, nggak akan ada kita. Tio Bu, jangan ingkari hal itu. Tadi yang berhubungan dengan kama tanha. Yang berhubungan dengan bawah tanha adalah hasrat untuk selalu eksis. Wibawa tanha, hasrat untuk uneksis. Nah, kalau tadi yang satu kan eksis, lawan katanya dari eksis. Jadi kalau yang satu hasrat ingin mempertahankan, ingin menjadi, aku ingin begini, aku ingin begitu. Yang wibawa tanha adalah hasrat ingin menghancurkan atau ingin lari untuk tidak eksis. Aku tidak ingin seperti ini, aku tidak ingin seperti itu. Maka dulu kalau masih ingat saya membuat kata-katanya itu demikian ya. Gimana saya gak lupa ya. Padahal kata-kata saya pribadi itu. Orang itu pada umumnya itu memiliki sebuah pandangan, aku ingin begini, aku ingin begitu. Aku tidak ingin begini, aku tidak ingin begitu. Padahal fakta hidup bukan begini pun bukan begitu. Bingung-bingung dah. Hanya orang-orang tertentu yang sudah memahami ya. Enggak lah ya. Coba aja kita telah kata-katanya, kita pasti akan paham. Hasrat manusia itu kan pada dasarnya kalau kita lagi mendapatkan sesuatu yang enak, kita berusaha untuk mempertahankan sekuat tenaga kan. Selama mungkin kan. Seolah-olah kayak kita kalau bisa tuh jangan anicca lah. Ya gitu kan. Aku pokoknya ingin suasana yang ini saja. Yang tenang, membahagiakan saja. Tiap Bu. Berarti bawatan keinginan untuk selalu begitu terus. Aku ingin begitu terus. Ya kan? Tapi kalau lagi mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan, langsung apa? Seolah-olah langsung pengen lari, pengen menghindar, pengen menghancurkan objek yang tidak disukai itu tadi. Ya kan? Wibawa tanha. Bukankah kita keseharian kita terus dipermainkan hal itu, Ibu Bapak? Sesiung saja. Tiuk Bu. Akong apa? Enggak ada ya akong namanya. Aku dan i ya. Bukankah seperti itu kehidupan kita? Bagaimana hebatnya kita dipermainkan tanha kita. Karena apa? Kita masih awija. Kalau kita sudah
wija tadi, maka akan muncul yang disebut panya. Melihat sesuatu dengan indah semua. Kacamata hitam tadi sudah dicopot. Mau orang berlagak bodoh, mau orang berlagak lucu, mau orang berlagak benar, dia rangkul semua. Dia damai dengan hal itu semua. Dia tidak akan mudah mengejar seseorang. Oh, kamu bertindak bodoh, kamu begini ya. Kamu bertindak lucu, nggak pantas seorang biku. Kamu bertindak bijaksana, oh ini yang bagus. Dia sudah terhindar dari hal-hal yang sifatnya memuji sini, menjelekkan sana. Mengangkat sini, menjatuhkan sana. Tidak seperti itu lagi. Dia sudah rangkul semuanya. Dia sudah bisa berdamai dengan keadaan apapun. Lihat orang gila, biasa saja. Lihat orang cantik, biasa saja. Lihat orang-orang cantik, biasa saja. Lihat orang ganteng, biasa saja. Damai. Hatinya sudah, batin seimbangnya sudah terasah dengan baik. Sekali lagi, Longta ini, bantenya itu selalu punya lelucon kalau di sini. Percuma kalian cari meditasi ke sana lah, ke sini, ke situ, ke sini. Dengan guru-guru terkenal, dengan guru-guru ini itu dari luar negeri. Kalau kalian bisa bertahan saja satu wasa di ITBC katanya, luar biasa. Ujiannya begitu berat katanya. Nah, ini bisa tanya beliau sendiri. Benar nggak Pak? Malah ini hiperbola ini. Kenapa? Batin kita belum bisa damai dengan diri kita sendiri. Kalau minggu lalu saya menyampaikan yang berhubungan dengan pancakanda, kita belum damai dengan jasmani kita. Kita belum damai dengan perasaan kita. Kita belum damai dengan persepsi kita. Kita belum damai dengan pikiran-pikiran kita. Kita belum damai dengan kesadaran kita. Sehingga apa? Kita belum damai dengan pandangan kita. Balik lagi ke pandangan benar. Kalau pandangan kita melihat tanha itu seperti ini, oh ini yang dinamakan tanha. Canda itu seperti ini, oh ini yang dinamakan canda. Sudah agak jelas Ibu Bapak? Apa itu canda, apa itu tanha? Selamat. Anda tadi sedang mempelajari 4 kebenaran mulia yang nomor 2. 4 kebenaran yang nomor 2 itu berhubungan dengan apa? Dengan apa? Munculnya sebab duka. Ya. Munculnya sebab duka yaitu tanha. Dukang Arya Sacang. Ya, kebenaran daripada sebuah penderitaan, duka samudayo, kebenaran yang berhubungan dengan sebab, duka niroda, kebenaran yang berhubungan dengan penderitaan itu bisa dilenyapkan, bisa dihentikan. Duka niroda gamini patipada, yaitu kebenaran yang berhubungan dengan jalan untuk melenyapkan penderitaan atau duka. Dan malam ini itu lebih spesifik pada 4 kebenaran yang nomor 2. Jadi jangan terombang-ambing, jangan dipermainkan oleh tanha kita, nafsu sensual kita, nafsu keinginan kita, nafsu hasrat kita, sekalipun keinginannya itu yang berhubungan dengan entah itu katukang yata canda ataupun dhamma canda tadi, ataupun kama canda tadi. Jangan pernah hal-hal seperti itu
memunculkan latar belakangnya seperti loba dan dosa tadi. Ya, jadi apa tadi? Bahwa tanda itu adalah bentuk daripada loba, wibawa tanda itu juga bentuk daripada dosa. Itu aja. Loba itu kan sifatnya mengikat. Aku ingin, aku ingin, aku ingin. Sedangkan dosa itu kan aku tidak ingin, aku tidak ingin, aku tidak. Menghindar, menghindar, menghindar. Gimana tadi kata-katanya? Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku tidak ingin begini, aku tidak ingin begitu. Fakta hidup bukan begini, bukan juga begi. Rasain tuh. Kalau sudah seperti itu apa? Kita akan damai merangkul semuanya. Yang kita inginkan kita rangkul, yang tidak kita inginkan kita rangkul dalam artian positif. Bisa ngerti nggak sih Ibu Bapak? Bisa dipahami ya? Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Operator dilarang tanya ya. Operator dilarang tanya. Ada pertanyaan, Bu Bapak? Ada? Ya ada. Ada? Hah? Enggak ada? Gitu ya. Tapi mungkin lebih yang satu juga belum sebenarnya ya. Jadi lompat-lompat. Ya, susah kadang kita mau memberikan pelajaran. Makanya saya iri dalam artian positif terhadap Bante Payuto tadi. Kalau ceramah itu memang sisi akademisnya dapat, logikanya, benarnya dapat semua. Sehingga walaupun bahasanya Thailand pun saya sampai apa ini artinya. Nanti kalau ada kata yang nggak ngerti, cari Google Translate apa ini. Nanti kalau masih kurang, kayaknya terjemahannya nggak beres ini. Tanya Bante Tanawaru, Bante tolong ini apa? Gitu. Sebenarnya mau tanya sama Bante yang sebelah. Beliaunya itu lebih lama tinggal di Thailand dibandingkan dengan saya. Kalau saya hanya 2 wasa, beliau 3 wasa. Perbedaannya, kalau saya ke sana belajar bahasa Thailand, kalau beliau di sana ngajar bahasa Indonesia. Jadi bukan beliau yang belajar, beliau yang ngajar. Alhasil bahasa Thailand pun lebih hancur daripada saya ya. Silakan. Nah, ini pakai mic lah. Silakan Bante. Kita ngobrol santai ya. Sorry tangan kiri ya. Gimana Lungta? Boleh ceritakan pengalaman di mana di Thailand? Nah, ini. Ada sebabnya Bante. Saya mau menunjukkan kepada orang Thailand bahwa saya orang Indonesia tulen. Makanya saya nggak mau belajar bahasa Thailand Bante. Disebabkan ya saya pun nggak pandai. Itu salah satunya Bante. Daripada bahasa Thailand saya amburadul, jumpa orang kapkom, dum, kan? Begitu. Aha. Sama bahasa isyarat. Kesana itu untung aja dulunya saya ada belajar kungfu, nonton film-film silat. Jadi di sana selain kata-kata gerak tubuh juga. Jurus ayam, jurus kodok, praktekkan. Jadi mereka bisa ngerti juga. Mimik wajah yang gitu-gitu. Selama 3 wasa komunikasi biarpun lancar, mereka pun ngerti. Itulah pentingnya panya kebijaksanaan. Dengan panya apa yang diutarakan mereka kita ngerti, biarpun bahasanya amburadul.
Benar Bante, Damagono? Tadi Bante kan bilang, tidak begini, tidak begitu. Ibarat kosong adalah isi, isi adalah kosong. Cai bo, mencai, walaupun mencai ya. Ngeri ya, tong samcong satunya. Iya. Jadi sesuai dengan Durjano tadi ya. Sorry Ibu Bapak ya, kita di sini bukan membuli Bantenya atau menjelekkan Bantenya, tapi kita berusaha untuk mau apa namanya ya. Tipat Kai kan ikut Tom Samcong ke barat mengambil kitab suci. Jadi Durjanonya udah nggak ada nanti. Ya, gitu ya. Salah aja Bun, udahlah nggak ada ceramah lagi lah. Ya, jadi Ibu Bapak, kita semuanya kembali mengambil sisi positif. Itulah beliau, cerita beliau bagaimana ketika justru saya menyayangkan dalam artian seandainya saya di sana, mungkin akan lebih heboh, lebih seru lagi. Kalau sama-sama di Thailand. Jadi mungkin setiap hari saya mengetawain dia karena dia komunikasi dengan bahasa bebek, bahasa ayam, bahasa kambing, bahasa gajah gitu ya. Mungkin seru kehidupan saya di sana. Tapi demikian, Acan Cah kan juga pernah bilang ya. Ketika kita di tempat ibu bapak punya peliharaan ya. Kalau Acan Cah kan tanya begitu. Oh punya, saya punya kerbau, saya punya ayam, saya punya kambing. Apakah ketika kamu merawat kambing, merawat kerbau, kamu harus mengerti bahasa kerbau? Kan enggak. Memakai bahasa isyarat kan juga. Betul kata beliau, kebijaksanaan. Dan satu hal lagi Ibu Bapak. Cara yang tidak kaku, santai seperti ini, tetapi nilai positif tetap Anda dapatkan. Dia Bu. Jadi tadi itu bukan bulian atau apa, bukan ya. Gantinya juga ikhlas cerita padanya. Justru di situ kita bisa menghargai seseorang. Ketika dia ingin merubah yang dari Durjano tadi menjadi Damo. Nah maksudnya kan tidak Damo ya kan. Dari Durjano menjadi Damo tadi. Beliau benar-benar walaupun mungkin bahasa nggak ngerti tapi udah hebat. Beliau sampai saat ini sudah bertahan 4 wasa. Ada yang cuma 2 wasa lepas, 3 wasa lepas. Untung. Tapi yang di sini juga ada yang 11 sih. Enggak maksudnya untung gitu ya. Untung. Jadi apa? Kekuatan daripada sebuah keyakinan, jerih payah. Orang itu kalau sudah mau berubah itu segala cara akan dilakukan. Karena apa? Karena memang dia sungguh-sungguh untuk berubah. Tidak hanya sekedar main-main gitu istilahnya. Benar-benar ingin berubah. Dan ya kalau saya lihatnya sih positif-positif saja. Ya. Padahal biasanya tuh beliau yang paling komplain. Nanti ceramahnya jangan lama-lama ya. Ini sudah. Nah, ya. Nanti kapan-kapan beliau biar ceramah. Harus ceramah ya lonta ya. Kasih ilmunya. Pak. Wah Maikong ah. Ya mungkin itu ya candaan-candaan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan untuk Selasa berarti ya. Selasa depan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila guguyonan tadi kurang etis ya antara saya dengan Bantenya, dengan Ibu Bapak. Tapi saya kira Anda adalah
orang-orang yang sudah sama-sama dewasa, sama-sama memiliki kebijaksanaan. Jadi apa yang baik silahkan kantongi bawa pulang, apa yang tidak baik tinggalkan di ruangan ini, biar kita bawa lagi. Nanti kita buang di tong sampah. Ya. Jadi yang baik silakan bawa pulang, silakan diteladani. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kita tutup ya.